Kali ini aku nyoba rakit PC sendiri dan beginilah hasilnya. Jadi di video kemarin aku itu nemu komen kayak begini. Bang, PC-nya beli di mana? Bang, PC-nya ngerakit sendiri kah? Bang, komputernya bagus, ngerakit di mana tuh? Jadi karena banyak banget yang nanya tentang komputerku, apakah dirakit di mana atau rakit sendiri kah? Beli di mana? Komponennya apa aja? Jadi daripada penasaran, kenapa aku nggak bikin videonya aja sekalian? Videoku tentang rakit sebuah PC. Karena kebetulan waktu itu pas aku lagi ngerakit komputer ini atau PC ini, kebetulan aku lagi rekam, jadi aku bisa jadiin konten buat kalian tonton. Dan siapa tahu kan nanti ada yang terinspirasi juga untuk nge-build komputer kayak begini. Disclaimer dulu, komputer ini itu aku rakit sendiri, aku nggak beli teman-teman. Jadi aku itu beli komponennya satu persatu kayak prosesor, VGA, motherboard, kipasnya juga sekalian, casingnya. Itu aku beli satu persatu dan aku rakit sendiri di rumah kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya adalah komputerku yang udah aku pakai kira-kira selama setahun lebih. Dan bisa dibilang selama itu aku pakai buat ngedit, browsing, main game, buat kerja. Dan selama ini nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Ya mungkin untuk masalah kayak nge-lag sedikit-sedikit mungkin ada. Tapi yang aku rasain hingga hari ini tuh aman-aman aja kawan-kawan. Pokoknya PC ku itu adalah PC dengan budget serendah-rendahnya tapi dengan spek setinggi-tingginya. Penasaran kan gimana aku rakit PC-nya? Ya udah, aku mancilah dan kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, pertama-tama kita mulai dulu dari prosesornya atau otak dari sebuah komputer kawan-kawan. Di sini aku menggunakan Intel 7 3770 atau Intel 7 generasi ketiga. Sebenarnya ini prosesor Intel udah lumayan lama banget, tapi lumayan lah masih playable hingga saat ini dan mungkin ke depannya. Karena prosesor adalah sebuah komponen PC yang jarang rusak teman-teman. Kalau kita lihat spesifikasinya, core-nya itu ada 4 dan thread-nya itu ada 8. Frekuensi turbo max ada di sekitar 3.90 GHz dan TDP ada di 77 Watt atau bisa kita bilang ini prosesor hemat listrik. Oh iya teman-teman, meskipun tadi aku bilang prosesor itu adalah salah satu komponen yang jarang rusak, tapi tetap aja pemasangannya itu harus hati-hati. Karena kalau prosesor ini kebanting, ya bisa-bisa yang ada jadi malfungsi atau nggak berfungsi nantinya. Komponen berikutnya yang aku gunakan adalah motherboard atau kita bisa bilang ini tuh sangkarnya dari prosesor yang dimana prosesor yang tadi kita punya itu bakal kita pasang di motherboard ini kawan-kawan. Dan motherboard yang aku pakai sekarang adalah LGA 1155. Buat kalian yang nggak tahu apa itu LGA 1155, jadi setiap prosesor itu ada bentuknya masing-masing kawan-kawan atau ada ukurannya masing-masing. Dan prosesor yang aku pakai tadi itu cocoknya ke LGA 1155. Dan buat kalian yang ingin ngerakit PC, mohon untuk diperhatikan LGA-nya, karena kalau tidak sesuai LGA-nya maka prosesornya itu tidak akan bisa dipakai teman-teman. Komponen berikutnya aku pasang di komputerku adalah fan cooling. Dan sekarang yang aku ingin pasang ini namanya adalah fan tower kawan-kawan. Jujur sebenarnya stok cooler bawaan dari prosesor aja udah cukup, tapi sengaja aku beli ini ya biar lumayan dingin lah komputernya dan biar enggak overheating. Jujur pas aku pasang fan cooling ini aku sedikit kebingungan guys, karena sebelumnya emang aku itu belum pernah pakai yang namanya fan cooling seperti ini. Bahkan aku harus sampai lihat tutorial di kertasnya cuy. Oh iya guys, sebelum kita pasang kipasnya kita harus pasang thermal paste terlebih dahulu agar prosesornya itu aman dan panasnya dapat mengalir dengan rata. Berikutnya setelah dirakit tinggal kita masukin ke dalam casing kawan-kawan. Dan casing yang sekarang aku pakai itu mereknya dari Infinity dan modelnya akuarium teman-teman. Jadi model akuarium ini kayak akuarium ikan yang dalamnya itu kelihatan. Jadi nanti pas komputer udah jadi itu komponen dalamnya itu bakal kelihatan kawan-kawan. Dan sekarang komponen yang berikutnya adalah RAM kawan-kawan, yang dimana di sini aku menggunakan RAM 8x2 atau kita bisa bilang 16 GB, yang dimana ini udah cukup besar banget untuk seukuran PC. Dan di sini aku beli RAM 2 keping yang sayangnya aku belinya berbeda jenis. Jadi kayaknya ntar kedepannya ini bakal kurang sinkron untuk komputer.
Lanjut, berikutnya aku menggunakan VGA RX 580 dari AMD, yang dimana VGA ini kadang suka disebut-sebut sebagai VGA kau mendang mending kawan-kawan ya. Tapi jujur emang VGA ini itu dengan harga yang terjangkau ini dapat melibas semua game yang ada teman-teman. Atau kita bisa bilang VGA ini itu dengan harga termurah dapat performa setinggi-tingginya. Komponen berikutnya yang aku gunakan adalah PSU atau power supply, atau kita bisa bilang ini adalah baterainya sebuah komputer, yang dimana di sini aku menggunakan power supply dengan kekuatan 550 watt kawan-kawan. Dan jujur rakit PSU ini itu rada repot banget dan bikin aku jadi pusing. Kenapa? Karena kita bakal dipusingin sama kabel yang ada banyak. Sumpah, kalau kalian yang nggak suka kabel manajemen, ini bakal pusing banget, harus colok sana, colok sini. Makanya aku bilang ini adalah komponen yang paling aku nggak suka dari rakit PC. Komponen berikutnya yang aku pasang adalah storage atau penyimpanan, yang dimana di sini aku menggunakan dua slot storage, yang satu menggunakan SSD dan satu lagi dengan HDD. Untuk SSD ini aku fokuskan untuk menjalankan OS Windows kawan-kawan. Tapi jujur aja update terbaru sekarang aku udah menggunakan NVMe. Dan untuk harddisk ini itu aku gunakan sebagai penyimpanan utama, yang dimana nantinya semua video aku itu akan aku simpan di dalam HDD. Komponen terakhir yang akan aku pasang dalam komputer adalah kipas ini. Ya, yang sebenarnya aku nggak perlu jelasin ke kalian lagi bentuk apa fungsi kipas ini. Ya, fungsi utamanya adalah untuk mendinginkan komputer, dan fungsi keduanya adalah untuk mempercantik komputer. Ya, begitu aja lah. Setelah perakitan yang lumayan panjang dan cukup rumit, utak-atik sana, utak-atik sini, pasang sana, pasang sini, dan akhirnya PC rakitanku pun jadi, guys. Wah, lihat, keren banget sih kalau kata aku. Dan berikutnya saatnya kita apa? Ya, saatnya kita untuk cek spesifikasi. Jadi untuk cek spesifikasi ini aku jadi bagi dua. Yang pertama untuk working dan kedua untuk gaming. Karena kebutuhanku itu ya untuk kerja dan untuk main game doang kawan-kawan, oke? Jadi langsung aja kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu mode working. Oke kawan-kawan, dan ini adalah spek PC ku untuk working. Sejauh ini sih ini lancar-lancar aja ya. Dan kalau kita kayak buka Google Chrome untuk browsing, kita akan langsung masuk. Dan ini udah cepet banget dan mulus banget. Contohnya seperti kita buka YouTube. Nah, tuh lihat, langsung kebuka, kita scroll ke bawah. Ya, jadi ini udah aman banget dan lancar buat browsing. Atau kita pakai kerja, contohnya seperti ngetik seperti ini kawan-kawan. Nah, kita dipakai ngetik gitu kan. Jangan lupa subrek. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dan untuk editing kita juga bisa lihat di sini, guys. Ini filenya kira-kira udah sebesar 5 GB dan kita bisa lihat ini masih lancar-lancar aja kawan-kawan. Tuh. Tambah lagi dia bisa multitasking dan bisa buka banyak aplikasi secara sekaligus kayak gini kawan-kawan. Tes berikutnya yaitu adalah gaming. Di game Roblox settingan rata kanan kita bisa mendapat FPS di 70-an, yang dimana ini udah lancar banget menurutku. Bahkan kadang-kadang di suatu kondisi tertentu kita bisa dapat tembus 100 FPS. Tapi ya jujur aja aku wajarin karena game Roblox ini masih tergolong game yang sangat enteng. Game berikut yang kita mainin adalah Genshin Impact, yang dimana game Genshin Impact ini lebih berat dibanding game Roblox tadi kawan-kawan. Dan di settingan rata kanan Genshin Impact kita masih bisa dapat FPS di 60-an. Jujur aja sebenarnya kita bisa tembus di atas 60-an, tapi sayangnya Genshin Impact udah membatasi kita di 60 FPS, jadi ya mau nggak mau kita cuma bisa dapat 60 FPS. Tapi ini udah smooth banget untuk main game Genshin Impact.
Dan game terakhir yang saya mainin adalah Delta Force, yang dimana game ini itu termasuk game berat kawan-kawan. Ditambah lagi ini mengandung unsur game FPS atau first person shooter. Tapi untungnya teman-teman, di game ini kita masih mendapat FPS di 60-70 FPS, yang artinya ini masih playable banget. Charlie 2. We've taken Sector Charlie. Be advised. Smoke barrage ready. The enemy has taken objective Echo. Dan untuk peripheral lain kayak monitor aku pakai Xiaomi, ada juga keyboard yang aku pakai mechanical, dan juga ada mouse yang aku pakai dari merek Fantech kawan-kawan. Dan itu juga menjadi akhir dari video rakit PC kali ini. Ya intinya PC ini adalah PC yang udah nemenin aku kerja untuk konten dan juga kerja yang lain. Dan jujur aja aku puas banget sama PC ini dan spesifikasinya yang menurut aku udah cukup banget untuk aku kerja sehari-hari. Dan makasih banget buat kamu yang udah nontonin sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Aku Manjila dan kita bertemu di video berikutnya. Bye!